topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita berdua. Ada Riki Bibisana dan bersama saya Dia Agustin Yunandang. Iya, hari ini kita di lintas topik ya Dia. Seperti biasa jam 3 sore kalau di radio gitu ya. Dan juga kita menyapa untuk para pendengar radio dimanapun Anda berada, terkhusus radio Purnama City FM dan juga radio Citra FM. Dan juga para pemirsa lintas topik ya, di YouTube lintas topik dimanapun Anda berada. Kali ini, hari ini spesial sekali. Ada narasumber yang udah hadir ya Dia ya. Iya, Ada betul. siapa nih bakal disebutkan sama Dia? Bersama dengan Mas Alfa Gemilang dari Bumbu Langit. Oh, Bumbu Langit ya. Ini gak asing ya. Pernah banget dong. Ini gak asing banget dan pernah juga mencicipi makanannya. Wih, luar biasa. Ya ngomongin tentang Bumbu Langit tuh ikonik banget ya. Setiap kalau pas lagi melintas gitu di Wonosobo, Bumbu Langit ini punya mobil yang unik banget tuh Riki. Iya. Mobilnya tuh di dalamnya banyak makanan. Siapa sih yang nggak mau makanan ya? Kan apalagi kalau misalnya pas hari Jumat gitu kan, kadang di masjid-masjid gitu ada benar, dia. benar. Riki pernah juga tuh nyicipin makanannya enak banget Oke, gitu ya. habis sholat Jumat itu ya? Iya, itu nikmat banget. Habis sholat Jumat lapar terus makan Bumbu Langit gratis lagi. Waduh. Itu yang bikin nikmat sih. Iya ya. Paling nikmat Luar ya. biasa. Ya, Oke. jadi Bumbu Langit ini merupakan salah satu komunitas di Kabupaten Wonosobo yang memang digagas banyak juga para pengusaha itu ya. Kalau yang dia tahu nanti kita boleh tanya lebih lengkapnya. Iya, lebih lanjut dan lagi ya. dan tentunya dari Bumbu Langit ini banyak relawannya Riki. Dan tentunya ini membagikan makan gratis. Membagikan makanan secara gratis Iya, gitu ya. luar biasa banget. Dan kayak tadi banyak di masjid-masjid dan beberapa event biasanya di Iya. Wonosobo. Luar biasa. Dan lebih lengkapnya kita nanti akan tanya-tanya langsung ke Mas Alfa Gemilang ya. Iya, yang tentunya akan dipandu sama Ida Agus. Iya, betul banget. Langsung aja untuk waktu selanjutnya kita serahkan ke Mas Ida Agus. Sobat Citra, sahabat Purnama City dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, kita ketemu lagi ya di hari ini. Dan satu isu yang akan kita bahas ini sebetulnya sekarang sudah mulai menjadi lifestyle atau sekedar tren ya. Yang jelas bahwa charity, gerakan berbagi itu sekarang banyak banget dilakukan oleh berbagai komunitas, baik itu lewat Jumat berkah atau mungkin ada hari-hari tertentu. Bahkan ketika nanti di Ramadan itu akan semakin terlihat. Salah satu komunitas yang sudah berjalan cukup lama dan tetap komit, tetap istiqomah ya untuk melakukan gerakan berbagi ini adalah komunitas Bumbu Langit. Dan kebetulan hari ini kedatangan ketua komunitas Bumbu Langit, Bro Alfa Gemilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Sehat? Alhamdulillah, sehat, agak bilek dikit. Wah, nggak apa-apa ding. Itu hal yang wajar kan. Wonosobo masih. Wonosobo dan perubahan cuaca di akhir tahun ini gimana? Akhir tahun agak sibuk atau sibuk banget? Ini alhamdulillah komunitas tambah ngegas, bisnis juga lumayan, dan kegiatan-kegiatan lain juga mulai sibuk akhir tahun biasa. Kita Ya, mau biasa perubahan tahun. Biasanya akhir tahun itu tumbuh undung kan dengan segala banyak sekali kegiatan gitu kan. Nah, Alfa, saya ingin tahu nih, mungkin teman-teman paham seringkali tiap hari Jumat ya. Oke. Bumbu Langit ini kan membawa armada keliling ke masjid itu kan. Sebetulnya sejak kapan sih Bumbu Langit ini didirikan, terus apa sih yang melatar belakanginya? Oke. Ya, ini sedikit cerita gitu, Ge. Jadi Bumbu Langit itu kami mengawalinya dari zaman pandemi Corona tahun 2020 gitu ya. Jadi itu kita merasa perhatian dan prihatin ketika ada orang yang harus isolasi mandiri di rumah, mereka sakit, di rumah sakit tidak boleh, di rumah sakit karena udah penuh, terus di rumah mereka tetangga aja nggak berani nyepak gitu kan, dan mereka juga untuk masak pun repot. Makanya kami hadir di situ sebagai sebuah gerakan untuk berbagi makanan kenyang gitu. Jadi berbagi makanan kenyang untuk para orang yang isolasi mandiri, isoman kalau dulu ke. Jadi itu berbagi makan ke mereka pagi, siang dan malam sampai mereka sembuh. Oh, makanan sudah siap saji ya? Artinya Siap saji. bukan bahan makanan ya? Ya dulu banyak gerakan yang mas bumbu-bumbu digantung di depan rumah. Ya, gitu. ada bumbu sayur, bumbu dan sayur itu digantung-gantung gitu kan. Nah itu kan karena orang sakit. Jadi orang sakit itu kemarin kita dapat cerita itu, bahkan dokter-dokter itu yang sekarang menjadi donatur dulu itu merasa terbantukan banget. Kenapa? Karena mereka untuk masak saja sudah lemes badannya. Makanya dengan adanya kami di Bumbu Langit ini berbagi makan bagi mereka, mereka seneng gitu. Berapa dan orang? terbantukan. Ya, berapa orang yang saat itu bergabung di tahap-tahap awal? Di tahap awal untuk donatur.
Relawannya. Untuk relawan itu, jadi kalau di tahap awal karena kami distribusinya banyak titik, kami sekitar ada satu hari itu ada 50 titik. Itu kita kerjasama juga sama komunitas Grab, komunitas ojek. Oh gitu. Jadi kita kerjasama dengan mereka untuk bisa mengantarkan. Jadi kita punya sebuah dapur, kemudian dapur itu distribusikan ke para yang membutuhkan. Gitu. Kita sehari itu 50 bahkan sampai 100 titik gitu. Database-nya dari mana? Itu kami kerjasama juga dengan dulu ada namanya Siaga COVID, Posko COVID yang ada di kantor Seda. Itu kita benar-benar minta mereka data di daerah kecamatan ini siapa yang membutuhkan, progresnya seperti apa, sehingga kita memberikan mereka bahkan sampai mereka sembuh gitu. Dan kita juga kerjasama juga dengan rumah sakit, RSU dan PKU juga. Itu meliputi 15 kecamatan saat itu? Iya, tapi kami sadar diri. Kami dulu di awal, jadi kami paling di kecamatan-kecamatan lingkup 10 km dari alun-alun Wonosobo. Oh, yang lebih terjangkau ya? Ya Kretek, Mojo Tengah, Garung, Leksono, sama Leksono. ya. Leksono agak jauh sih, Selomerto paling. Selomerto ya. Artinya untuk yang Kaliwiro Sintang belum terjangkau saat itu. Iya, untuk awalnya seperti itu. Nah, terus dari ini kan waktu itu COVID nih. Masaknya gimana? Berarti kan ngumpul juga. Iya, jadi insya Allah kami secara masak itu kami mengkolaborasi juga dengan para pelaku kuliner. Jadi bukan terus kami punya dapur sendiri, bukan, tapi kita punya anggaran, kita kontak orang yang biasanya masak. Itu kan mereka libur ketika pandemi. Mereka libur, warungnya tutup. Nah, kita kasih orderan, Pak, hari ini order 100 bungkus gitu untuk dikemas dalam kotak-kotak. Nanti akan ada super Grab yang ngambil dengan sudah ada datanya. Mereka suruh tanda tangan aja. Oh, gitu. Jadi ngumpulnya sih nggak begitu ngumpul gitu. Karena yang masak kan pemilik warungnya. Bukan kita terus relawan gitu. Bukan. Jadi sampai sekarang pun seperti itu. Jadi kami salah satu tujuan kami juga agar ekonomi pun bergerak. Jadi kami tidak masak sendiri. Gitu, tapi kita misalnya ada kegiatan bagi-bagi di kecamatan Kaliwiro, maka kita cari vendor tukang masak yang daerah situ, Kaliwiro. Pemberdayaan warga setempat juga ya. Kita kasih anggaran uang, kita kasih SOP masak, kita kasih ayam, nasi, beras itu dari kami, beras, nasi, beras sama ayam dari kami, terus mereka suruh masak gitu. Nah, terus ke ini bertransformasi menjadi yang seperti sekarang itu sejak kapan? Iya, jadi sejak itu kita tawarkan kepada kami punya pengurus namanya tim 9 gitu. Ini kegiatan kita alhamdulillah bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, kami tanyakan kita mau lanjutin nggak? Ini pandemi sudah turun, Ramadan juga sudah selesai, kita mau lanjut nggak? Kalau memang mau lanjutin kita harus lebih serius. Nah, alhamdulillah keputusan dari para pengurus itu kita lanjutin dan akhirnya kita beli mobil khusus untuk keliling. Jadi kita punya armada sendiri Bumbu Langit. Ya makanya jadi warung makan keliling Bumbu Langit gitu. Itu namanya dari mana? Kok bisa kata di makan Bumbu Langit? Oh ya ini belum. Ini kan? Salah satu vendor kami Pak Agus itu kita diskusi nama itu paling panjang. Kita sudah kegiatan tapi nama belum ada gitu. Jadi akhirnya itu kenapa Bumbu Langit? Karena kita pengen bumbunya itu bertabur doa dari langit. Ada keberkahan itu ya. Ada berkahan. Kita punya tagline Bumbu Langit itu makan kenyang, bayar pakai doa. Gitu. Jadi harapannya kalau kita berbagi di masjid-masjid juga nasinya nyentong sendiri gitu. Jadi mereka benar-benar sesuai kebutuhan mereka gitu. Begitu. Terus komunitas itu kan nggak punya uang di awal-awal. Fundraisingnya seperti apa? Dari pengurus dulu. Gitu. Awal mula kami dari pengurus, kemudian karena kita aktif di media sosial, kita share juga ke teman-teman. Kebetulan saya juga usaha, teman-teman pengurus juga banyak usaha, kita bikin story, banyak orang yang tertarik. Alhamdulillah sekarang kalau untuk donatur ada sekitar 150-an ya Mbak Ufta di grup. 150 donatur ya? Donatur itu. Jadi kami punya sebuah grup WhatsApp. Syarat masuk grup WhatsApp itu konsisten istiqomah donasi 50.000 per bulan minimal. Maksimal tak terbatas gitu. Artinya begini Pak, dulu nggak terbayangkan kan berjalan sejauh ini ya. Karena tujuan awalnya mesti untuk membantu warga yang isoman. Gitu. Adapun terus dalam perjalanannya terus berubah terus bertransformasi, apalagi donaturnya terus tambah, itu nggak terbayangkan. Iya, jadi memang kami
hanya punya target itu bulan ini kita bisa bermanfaat bagi berapa orang lah. Kita cuman pengen goal aja, bulan depan kita harus bisa lebih bermanfaat lagi nih, tahun depan kita harus manfaat lagi. Alhamdulillah kemudian program bergulir, jadi kita ada program untuk ke masjid, kami juga ada program kita kerjasama dengan Bapa itu donor darah Wonosobo ya itu. Tiap bulan mereka keliling kemana kita ikutin, jadi kegiatan mereka kita subsidi untuk makannya, bantu makan, dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang arahnya itu ke sosial, itu kami support agar kita manfaatnya lebih banyak. Dan alhamdulillah kami punya target juga, kalau mending kami kasnya sampai nipis daripada saldo kebanyakan. Jadi kalau saldo sudah di atas 3 juta rupiah, 5 juta itu 5 juta rupiah itu langsung wah ini programnya harus tambah lagi nih gitu, karena biar semangat gitu. Artinya kan biar peta sarupannya juga lebih luas ya. Iya, gitu. benar. Oke, latar belakang dari relawan itu sendiri apa aja? Selain mungkin kayak Alfa kan pengusaha gitu. Ya, banyak, kami punya ada ASN, dokter-dokter. Jadi yang dulu kita kasih donasi, sekarang menjadi donatur. Jadi dokter-dokter, terus kemudian ibu rumah tangga, terus juga ada di orang kejaksaan juga gitu, ada cowok ada cewek juga, jadi banyak. Terus juga kami kadang kolaborasi juga dengan kita cari relawan event itu, kita mahasiswa kampus, karena kita butuh misalnya bikin kontennya dan sebagainya gitu. Kita kayak ada Idul Kurban itu kan kita bikin event ya, kita butuh banyak relawan juga itu. Nah sekarang selain kan sekarang bagi-bagi ya di tiap Jumat di keliling masjid, itu ada event-event khusus nggak selain itu? Jadi kami yang rutin itu tiap Jumat, dan itu beratnya itu sebenarnya di istiqomah. Gimana caranya tiap Jumat cari masjid terus, kolaborasi dengan masjid, pindah ke kecamatan A, kecamatan B gitu kan. Terus juga selain itu kami juga ada kolaborasi lain, kayak misalnya kita juga stunting itu kemarin Wonosobo termasuk kota yang tinggi stuntingnya. Kita ikut support, yaitu kerjasama dengan Puskesmas, kasih penyuluhan, kita kasih makanan dimakan di tempat, dan juga kita kasih bahan makanan yang bergizi kayak kacang hijau, susu dan sebagainya. Itu kita kerjasama dengan stunting. Terus juga kita kerjasama juga dengan komunitas resik-resik masjid, itu kita kerjasama juga dengan komunitas-komunitas sosial yang lain. Terus gitu. Nah, saya tertarik jejaring yang sudah dibuat. Tadi disebutkan juga salah satunya RRM ya. Kebetulan RRM kan juga sudah kita undang juga ke sini gitu kan. Artinya ini memang Mas Dwi, komunitas. Oh sekarang udah ganti. Udah ganti ketuanya. Udah diserah terima jabatan Mas Dwi ke Mas Arofa, gitu kan. Ya besok saya harus ganti juga nih. Melengsarkan. Itu sudah 6 tahun loh Mas Dwi. Ya kan. Nah, jejaring dengan komunitas mana aja untuk Bumbu Langit? Kalau awal mula kami inkubasinya itu dari komunitas IBF, Indonesian Islamic Business Forum. Itu karena kebetulan pengurusnya itu adalah orang IBF aktif, jadi kita bikin divisi sosial. Tapi akhirnya kami sekarang sudah punya yayasan sendiri, jadi sudah punya nomor rekening sendiri, dan kita membuat agar kita lebih terbuka untuk banyak komunitas juga gitu. Kemarin kita bahkan kolaborasi juga Banser pernah, terus Kokam jelas, terus Grip gitu. Grip ya. Itu kemarin kita grip di masjid daerah Kalikajar gitu. Mereka berbagi sembako, kita berbagi makan dan juga bersih-bersih masjid gitu. Jadi banyak komunitas yang kita kolaborasikan dengan di kota itu. Kita yang lumayan kental itu dengan itu malah Satpol PP, karena waktu zaman pandemi itu kan benar-benar ada aturan jarak dan sebagainya. Kita pada berbaginya di tempat umum, makanya kita minta kerjasama dengan Satpol PP untuk yang pertama adalah izin lokasi, yang kedua adalah bantu mengamankan gitu. Jadi kita dekat dengan Satpol PP, kita pernah juga main ke pendopo bupati juga pas event apa gitu. Kita karena ada kolaborasi dengan Grab, itu kan Grab ada kegiatan sosial juga. Grab yang bagian ngirim, kami yang bagian masak dan mencari donatur, itu lumayan. Jadi ini, tapi kami tekankan di sini bahwa kami di Bumbu Langit, saya pribadi dan teman-teman pengurus itu di sini adalah tempat kita untuk melakukan sosial pure gitu. Jadi kita tidak ada unsur politik, unsur agama, dan semua juga tidak ada kepentingan jualan dan sebagainya, tidak ada kepentingan. Kita fokus di sini adalah untuk berbagi, karena kami mempunyai prinsip bahwa
salah satu cara kita bahagia adalah dengan membahagiakan orang lain gitu, dan kita merasakan senang banget misalnya kalau kita berbagi di masjid di kampung. Ada sekitar sebuah masjid itu di daerah Wadas Lintang itu, masjid itu kadang tidak Jumatan karena saking sedikitnya jamaahnya. Dan ketika kita berbagi di situ, akhirnya jamaah jadi rame, mereka senang. Banyak juga cerita, baru saja tadi pagi saya dapat itu bahwa beberapa masjid yang tadinya tidak ada berbaginya, kemudian karena ada kita colok gitu, akhirnya sekarang jamaahnya setiap hari Jumat Pahing atau apa, walaupun belum rutin, mereka ada berbagi makan untuk para jamaah masjid. Di Masjid itu yang di Mendolo juga sekarang alhamdulillah donaturnya banyak, setiap hari ada sekitar 200 nasi bungkus itu. Yang masjid di dekat RSID masjid Pancasila itu ya. Pancasila itu juga sekarang itu termasuk awal mula kami gitu, karena kami home base-nya kantornya di Mendolo, jadi kita sama Masjid Pancasila itu awal-awal, dan sekarang alhamdulillah mereka sudah bisa mandiri dan bisa berbagi sendiri, walaupun kemarin juga kita sempat kolaborasi 5 mingguan yang lalu lah gitu. Gitu. Oh gitu. Nah terus gini, kita bandingkan nih ketika di awal dulu masih dengan mengandalkan donatur-donatur, terus wilayah jangkauannya juga belum luas. Sampai sekarang yayasan bentuknya, yayasan. Yayasan apa Pak? Namanya Yayasan Bumbu Langit Indonesia. Yayasan Bumbu Langit Indonesia. Terus sudah memiliki mobil operasional ya untuk gitu. Piye Pak? Sampai punya kayak gitu barang. Apa rasanya? Ya, kita juga nanti gini loh. Ya, belum yayasan waktu itu ya, masih komunitas. Duit sekonding gitu mobil barang itu loh. Ya, karena sebenarnya memang dari pengurus pun memang berprinsip ini adalah ladang kita untuk ngasih, ngasih. Jadi, yo kita mau istiqomah berbagi enggak gitu. Kalau memang siap mau istiqomah, yo ayo kita gas gitu. Jadi alhamdulillah yo, walaupun memang ya kita belum bisa banyak lah. Kita tasaruf paling 1 bulan berapa Mbak terakhir Mbak kemarin? Berapa? 13 titik. 13. Jadi 1 bulan kami melakukan aksi itu 13 kali gitu. Sebentar. 1 bulan 13 titik. Padahal kalau kita cuma aja 4. Terus yang lain kolaborasi. Enggak hari Jumat. Kemarin lah, baru minggu kemarin kita dengan donor darah. Terus sebelumnya misalnya ada kajian baksos gitu dan sebagainya gitu. Jadi kita terbuka kok untuk artinya kalau Bumbu Langit itu tidak hanya di hari Jumat tapi Jumat. Bisa di hari lain, misalnya kayak saya pernah lihat di Masjid At-Taqwa dengan Obaba itu ya. Itu. Jadi banyak. Ada pernah nggak penolakan ketika mungkin ini mau ngasih ke sebuah masjid gitu juga? Nggak mau. Ada. Jadi alasannya ini kenapa? Baru diungkap di sini gitu. Ya semoga menjadi sebuah proses gitu. Tapi kami sebagai hal positif yang kami dapat adalah ini adalah sebuah perjuangan. Namanya perjuangan itu kalau tidak ada denial, tidak ada udahan-udahanan orang nganti pilek itu belum perjuangan, itu cuman piknik lah. Tapi karena ini perjuangan, ada masjid yang ada penolakan skeptis. Ini ngapain ini ada mau bagi ke jamaah 400 jamaah masjid saya mau dikasih makan, ada kepentingan apa setelahnya? Apalagi kemarin misalnya musim-musim politik gitu. Jadi ada orang yang menganggap bahwa ini pasti Bumbu Langit dari arahannya ini gitu. Sampai kita klarifikasi ke pimpinannya, Bu, ini udah. Tapi karena memang ada beberapa titik juga yang sampai kita daripada yel-yelan kita yang ngalah gitu. Karena ngapa? Kita nggak ada tujuan apa-apa kan. Di situ kemudian ditolak, ya wes lah. Berarti memang mungkin takmir dengar isu dari siapa gitu, daripada gesekan, ya udah takmirnya juga ikut mohon maaf tidak ada kegiatan, tidak jadi Bumbu Langit di sini gitu. Ada itu Jumat pagi, siangnya mau ada acara di masjid itu, Jumat pagi tiba-tiba ada isu. Wah, Bumbu Langit ini Bumbu Langit itu terafiliasi dengan ada stigma khusus itu ya. Dengan partai politik, dengan organisasi Islam tertentu gitu. Padahal kadang saya sendiri kalau main aja pakainya celana jeans gitu, kaosan. Jarang saya pakai baju koko, kecuali naik Jumatan gitulah ya. Seringnya saya pakai kaos gitu, dan kadang karena belum tahu sih. Jadi belum tahu, terus ada isu, dan kita tetap banyak hikmahnya dari hal itu. Jadi
oh berarti kalau kayak gitu harusnya kita pakai SOP dulu. Kalau ke silaturahmi ke masjid itu ada 3 unsur masjid yang harus kita temuin. 1 takmir, kemudian imamnya, kemudian mungkin tokoh masyarakat di situ. Karena kalau 3 itu nggak diuluk salam, nanti takutnya udah nembung ke takmir boleh, ternyata warga tokoh masyarakatnya ada yang nggak berkenan, atau mungkin malah sudah nyiapin sedekah yang lain gitu kan, akhirnya harus kita ada SOP. Sekarang alhamdulillah kami ini ada Mbak Ofta juga, jadi yang memang fokus untuk bikin laporan. Karena kalau relawan terus itu kadang juga namanya relawan itu kadang rela kadang melawan gitu. Jadi ya ada dinamikanya lah gitu. Tapi memang kami kalau dibilang kenapa kok Bumbu Langit bisa sampai sekarang, itu adalah karena relawan gitu. Jadi kalau tidak ada relawan, saya pribadi pun capek setiap minggu kemana-mana keliling, tapi benar-benar ada relawan yang tidak capek. Walaupun capek, mereka bergantian capeknya dan mereka mengelola itu dengan baik. Karena satu kegiatan di masjid itu butuh paling enggak 30 orang untuk berbagi makan ke 300 sampai 500 jamaah. Kuotanya berapa? Setiap misalnya di hari Jumat itu berapa satu titik? Kami minimal harus ada minimalnya. Masjid yang ada 100 jamaahnya, minimal 100. Oh, gitu. Maksimal 600. Pernah lebih dari 600? Pernah segitu? Oh ya, pernah 600 di Anggergondo. Oh, Anggergondo atas itu ya. Anggergondo itu jamaahnya 600 itu. Jadi artinya begini. Berarti sebelumnya sudah berhitung kira-kira di masjid ini jamaahnya berapa gitu? Kita sudah punya itulah teknik lah. Kalau softnya lebarnya berapa, kita ukur pakai jangka, misalnya 30 jangka. Oh, kalau 30 jangka itu berarti jamaahnya sekitar 50. Yuk kita tanya ke takmir, mundurnya sampai berapa? Oh, 6 soft, berarti 50 kali 6 300. Itu kapan hitungnya? Sehari sebelumnya? Survei, waktu disurvei. Oh, disurvei dulu kan? Jadi kan disurvei nggak langsung izin, itu kan? Nggak langsung. Survei izin, kemudian kita juga bikin pamflet, ngabarin relawan, ngabarin tukang masak, terus mengkondisikan bahan itu alat-alatnya juga kan agak repot itu. Mobil itu kan isinya ada piring, ada nasi, wadah nasi, ada wadah air gitu kan. Lah itu kita drop ke tukang masak. Tukang masaknya soalnya kan nggak satu tempat, kita pindah-pindah. Jadi satu tukang masak itu maksimal kita harus masaknya itu 150 porsi. Tidak boleh lebih, karena takutnya malah nanti jadi bisnisnya mereka yang menggantungkan, takutnya gitu. Jadi kita batasi gitu. Oke, tapi keterlibatan dengan warga sekitar juga ada? Ada, jadi tadi kan saya sampaikan dalam satu kegiatan 30 relawan kan. Biasanya kita mewajibkan untuk jamaah masjid menyiapkan separuhnya, 15 ibu-ibu, 15 relawan. Karena kenapa kok ibu-ibu? Karena kalau bapak-bapak mereka fokus sholat jamaah, nggak bisa. Paling bapak ngelayani. Jadi nggak bisa. Biasanya paling bikin rata kan musim hujan. Terus yang ibu-ibunya itu biasanya dari Fatayat, dari jamaah RT, punya lingkungan atau sekitar ya, PKK gitu. Itu salah satu syarat. Syaratnya itu selain jamaahnya 100, kemudian ada parkir mobil, karena repot kalau nggak ada parkir mobil gitu kan, jadi crowded. Itu yang ketiga adalah relawan situ welcome gitu. Oh gitu. Lah berarti datang ke masjid itu jam berapa? Kalau kan kita pagi itu ada kegiatan juga, selain berbagi makan kita juga jualan baju layak jual. Oh, ada bazar layak jual ya. Jadi kami kerjasama juga dengan toko-toko baju. Mereka silahkan ada baju mana yang mau disedekahkan untuk kami jual. Jadi kita jual biasanya di toko harga 100.000, kita jual mulai dari 10.000 gitu. Dan itu biasanya sampai berapa potong yang dijual? Ya banyak, kita punya banyak kontainer, ada 5 kontainer, misalnya taruhlah satu kontainer 100, berarti udah 500 potong. Kita mendadak jualan bazar di depan masjid jam 9 pagi. Habis itu? Enggak, kita satu kali, dan kita tidak target. Kita misalnya kayak speaker sama di masjid, ibu-ibu silakan bagi yang di rumah bisa merapat ke serambi masjid, ada bazar dari Bumbu Langit. Nanti siang dimohon bagi yang sudah diminta menjadi relawan untuk standby di masjid. Gitu kan kita sampaikan seperti itu. Jadi pagi hari itu kemudian tiba-tiba rame gitu. Kita ada speaker gitulah. Terus pada belanja, ada yang kampung yang belanja sampai dapat duit 1 juta lebih, ada yang cuma dapat duit 50.000 juga ada. Tapi kita jadikan duit itu nanti buat kegiatan baksos.
Baksos itu kan anggarannya banyak. Misalnya kita berbagi baksos kepada guru ngaji. Satu guru ngaji kan sembako itu 150.000 habis. Jadi kalau 1 bulan itu biasanya kita sekali baksos gitu. Karena kita dari jualan baju itu semuanya kita gunakan untuk kegiatan sosial lagi. 1 bulan dapat. gitu. Artinya sebetulnya baju itu gratis ya. Baju itu dapat dari donatur. Terus nanti dijual, hasil dari penjualan baju itu digunakan untuk membiayai bakti sosial. Bakti sosial, bukan yang berbagi makan tapi. Ya, yang makanan kan beda lagi Beda bosnya. lagi ya. Gitu. Lah terus kesiapannya yang tadi pagi kan mesti jualan nih. Pagi mesti jualan, ada bazar patas pakai, bagian patas pakai. Terus untuk kesiapan untuk makanan. Datang itu berarti kan mobil itu sudah membawa matang dah. Kadang kalau misalnya porsinya kan 600 porsi, itu kita harus 2 kali. Pertama kita berangkat ke situ jam 9, naruh bazar, kemudian mobil itu jalan lagi keluar untuk ngambil makan. Jadi kalau memang paling 200 porsi itu bisa dalam 1 mobil sekali gitu. Jadi ya memang kita ada divisi khusus yang khusus untuk bagian menyiapkan makan. Walaupun kita nggak masak, tapi kita ada koordinasinya. Namanya Mbak Rosita, itu beliau bagian pesen makan. Jadi butuhan berapa 300 porsi. Posisi di mana di Kertek. Oh, berarti tak carikan vendor yang daerah Kertek. Itu Mbak Rosita mengkondisikan ini pesen ini butuhnya apa, dimasak sekarang, terus ada yang distribusi juga ada. Jadi ya ini sebuah PR sih, dan itu agak ribet memang kadang nek dipikir. Karena bikin masak 1 kampung itu kan lumayan ya. Iya. Misalnya kemarin di Binangun itu berapa porsi Mbak kemarin Binangun? 400 ya, 400. 1 warga kampung 400 itu kalau hajatan itu hajatan besar kan. Ibaratnya kalau mau genduran itu 400 porsi itu persiapannya seminggu ya. Tapi kami di Bumbu Langit punya sebuah pola SOP. Walaupun kita tempatnya baru, tapi kita bisa langsung celep gitu. Jadi nggak ribet gitu. Artinya untuk vendor-vendor itu nggak acek ya? Nggak acek. Mesti digilir ya? Digilir. Oh gitu. Nah terus untuk peralatan yang lain juga punya Bumbu Langit sendiri? Ya piring, terus piring itu kita bikin praktis nggak piring kaca, piring plastik, terus kemudian kita lapisi kertas. Karena kalau enggak, berat nyucinya sisa patang. Terus cupnya juga cup yang itu styrofoam itu loh, foam itu kertas gitu. Jadi lebih praktis. Terus yang lebih efisien kan ya itu kita punya wadah panci-panci. Jadi misalnya 400 porsi ya berarti pancinya butuh 5 atau berapa gitu. Kita wadah nasi juga punya. Sekarang sudah mulai hafal ya? Ketika jamaahnya 300 berarti kebutuhan peralatannya segini gitu kan? Yang hafal tim project itu Mas Aat sama Mbak Rosita. Nah saya nggak hafal. Jangan, kalau ketua tuh nggak perlu bahas betul. Nah terus ada nggak indeks? Misalnya 1 porsi itu biasanya indeks berapa? Oh ada, kami punya SOP. Jadi ayam itu kan kami beli sendiri, kemudian kita drop ke bagian tukang masaknya, vendor masak. Ayam itu kita beli ke bakul ayam, punya aturan bahwa 1 kilo untuk 7 potong gitu. Jadi tidak terus kemudian 1 kilo jadi 10 potong, karena kalau 10 potong jadi kecil-kecil. Nasi juga kita taruh 1 kilo jadi berapa porsi gitu. Jadi misalnya kita mau bikin 100 ya itu udah ada itu porsi ini. Hitungannya udah ada gitu. Jadi ben nggak melenceng banget. Terus kita juga ada SOP masaknya harus opsinya ada masakan A, B, C, D, F, G, H gitu. Jadi nggak perlu jujuk saya pengen masak daging kambing gitu, inisiatif gitu ya boncos nanti kami gitu. Artinya begini, penentuan menu itu sendiri sudah disusun. Sudah susun, udah di SOP kan. Setiap minggu menunya acek nggak? Acek. Tapi kan yang masak beda dan cara masaknya beda. Misalnya telur gitu kan, kita yang rutin kan telur sama ayam. Ayam itu kan ada banyak opsi, mau digoreng, mau dibikin kayak fried chicken, mau dibikin kayak rendang, mau dibikin pakai lengkuas, balado gitu kan banyak opsi. Telur juga sama, mau di balado atau mau di ceplok dan sebagainya gitu. Oh bahannya sama, hanya di ini aja, hanya dibedakan nanti matangnya seperti apa. Sama sayurnya juga beda-beda. Misalnya sayur mau pakai opsi apa, sayur konsep rendang berarti singkong sama sambal. Kalau konsepnya kayak nikahan gitu, mie sama tempe gitu. Nah itu kan macam-macam nih, ada tadi topping-toppingnya beda-beda. Indeksnya per porsi berapa kira-kira? Berapa Mbak? 10.000? Ada?
Itu karena bahan-bahan udah dari kami, nasi dari kami. Oke. Tapi kan itu hitungnya jelas. Iya ada, Kan, kami ada aturannya. Oh, Jadi gitu. seproporsi buat mereka untuk tenaga masak dan itu sekitar 10.000 memang gitu. Tapi itu di luar ayam sama Beras. beras. Oh gitu. Di luar Artinya Bumbu Langit ini memberikan ayam sama beras ke vendor. Untuk biar rasanya dimasakin. tidak berubah. Baru nanti kayak berarti hanya ongkos masak ya. Ya benar, ongkos masak benar. Ongkos masak itu ya. Ongkos masak. Nah, Fa, ada nggak perbedaan ketika berbagi di masjid-masjid yang sudah biasa nerima? Atau lagi nih, ada nih masjid-masjid kampung kan selama ini jarang tersentuh dan mungkin asing ya. Kayak ini apa sih gitu? Makanya ada pertanyaan kadang seperti itu. Iya. Sementara ada masjid yang mungkin di kota yang sudah pinggir terbiasa jalan. pinggir jalan. Ada nggak perbedaan-perbedaan seperti itu? Ada sih tetap. Jadi dari takmirnya pun kadang kita butuh surveinya nggak cuma sekali. Ya. Apalagi kalau kita yang makanya kami lebih seneng rekomendasinya itu dari mereka yang nyundul. Jadi mereka takmirnya sudah ngontak kami duluan daripada kalau kami Yang nyari. menerangkan ke takmir, Pak ini tuh ke apa Mas itu Mas, kita nggak punya uang Mas gitu. Tenang Dipikir Pak. bayar. Dipikir bayar. Terus porsinya gimana Mas, kita suruh iuran atau gimana gitu kan Oh, repot iya. ya. Tapi kalau ada misalnya sudah ada warga situ kemudian warga sampaikan ke takmir bahwa besok kalau masjid ini dibikin kayak gini gimana, dikasih tahu videonya, oh bagus itu bagus lah, itu lebih mudah. Jadi kita ada SOP terus kita menyampaikan itu kalau di kampung-kampung gitu. Tapi senangnya di kampung itu gerapiaknya lebih gerapiak. Habis selesai kegiatan kita suruh rujakan dulu, suruh mampir dulu. Yeah. Itu sampai jam 3 sore itu suruh udah makan di situ, suruh udah disiapin bakso. Gitu sering banget ya gitu relawan dari lokal itu. Kan kita ada 20-an orang berarti yang dari di kota lah, dari Bumbu Langit itu. Nah itu suruh biasanya dijamu lagi gitu. Oh gitu. Kalau yang masjid-masjid ada nggak kemungkinan Bumbu Langit itu datang ke masjid yang sama lebih dari satu? Bisa. Kami di masjid yang tadi Pancasila di Mendolo juga udah 4 kali. Ramadan biasanya mereka ada program. Kan karena kalau Ramadan kita bikin Nggak mungkin makan siang toh. Jadi Ramadan itu program kita padat sebulan bisa sampai 50 program. Itu bisa itu kita bisa seperti itu. Jadi programnya itu macam-macam gitu. Ini yang Ramadan nanti ini masih kayaknya sesi berikutnya. Tapi minum dulu nggak apa-apa, Pak. Wah ini bener ini Sponsor Cleo kan? Cleo ini. Sponsor dari ini. Mana? Karika Gemilang. Wah, Karika Gemilang kayaknya belum, nanti tak WA orangnya ya. Coba tak suruh main ke lintas topik, suruh cerita sama cari matchingnya di mana gitu. Nah, gini berarti ada nggak? Sudah berapa masjid yang didatangi? Ada, tapi saya harus lihat contekan. Ya, boleh. Tapi ini ada data tahun kemarin ya Mbak. Ini tak lihatin. Aku data tahun kemarin aja setahun itu. Jadi kalau Jumat itu kan 54 Jumat ya. Di chat mana ya Mbak? Nomor admin ya? 54 Jumat dipotong Ini laporan Ramadan tetap 61 titik di tahun kemarin yang kegiatan borong makanan Jumat berkahnya. itu termasuk Ramadan. Iya. Ini enggak, ini udah beda. Hanya makan toh? Iya, jadi ini cuman berbagi makan. Padahal kita kan programnya banyak. Ya. Ada selain berbagi makan, kita berbagi sembako, kita juga santunan juga. Bahkan kemarin kita ke ODGJ juga itu kita ngasih itu juga mesin cuci di ODGJ di Erorejo. Bu Utiah itu ya. Bu Utiah, itu lumayan itu yang berangkat juga banyak. Terus kita membawanya macam-macam, makan mateng ada, terus mentahan kita bawa beras sama sayur banyak banget itu, baju-baju sama perabotan sama sabun-sabun gitu. Jadi itu tapi kita tidak bisa lakukan itu tiap bulan karena koordinasinya banyak dan anggarannya juga butuhnya lumayan. Itu waktu-waktu tertentu ya? Ya paling 3 bulan sekali lah kita bikin kegiatan besar seperti itu. Kalau 60 dan jauh. Iya, sana ujung Wonosobo. Sejam setengah itu. Diminum nggak apa-apa? Gigi siap. Dibuka gitu kan? Wah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seger ini. Lah terus kalau misalnya sudah ada 4 tahun penyelenggaraan seperti ini, lebih banyak sondolan dari takmir atau dari warga lokal atau Bumbu Langitnya sendiri yang nyari? Kalau lebih banyak
dari relawan yang nyundul takmir. Gitu. Jadi kami kan udah banyak yang tahu lah, misalnya Mas Agus main ke masjid pinggir jalan, kemudian lagi Tahu itu Jumatan, ya, gitu ya. kok enak ya, akhirnya kepo-kepo, akhirnya ngontak kami. Itu banyak kan yang seperti itu. Atau mungkin donatur-donatur kami kan tersebar dari seluruh Wonosobo itu biasanya, masjid kampung saya udah, saya tak nyundul masjid kampung sebelahnya, tak nyundul masjidnya mertua, masjidnya adiknya gitu, biasanya kayak gitu. Tapi hanya di Wonosobo ya. Saat ini masih di Wonosobo. Kemarin kami ada beberapa kota yang minta duplikasi, tapi karena ya kekurangan kami lah, jadi takutnya kami tidak bisa, manfaatnya belum bisa banyak, jadi sementara kita belum buka cabang. Gitu. Fokus di Wonosobo aja masih Ya. banyak yang belum dijangkau ya. Iya, masih banyak dan belum dijangkau, dan juga PR kami sebenarnya utama itu adalah istiqomahnya donatur lah. PR utama di situ, gimana caranya agar saya pribadi, teman-teman donatur itu bisa istiqomah terus gitu. Jadi fokus ke kualitas dulu Pak ya, gitu. Nah ini loh Pak, istiqomahnya donatur. Yang namanya orang istiqomah itu agak berat juga kan. Hari ini mungkin dia enteng aja, tapi besok karena ada faktor ya barangkali ada kondisi situ personal yang tidak memungkinkan gitu. Ada nggak upaya Bumbu Langit ini memiliki badan usaha yang itu nanti bisa mengcover secara mandiri? Oh, kalau itu belum. Jadi kami memang yayasan ini difokuskan ke sosial, karena takutnya kami kalau kita punya badan usaha, misalnya contoh kemarin ada yang ngontak, Bumbu Langit bisa nggak buat acara nikahan? Saya mau pesen 500 porsi. Gitu ya? Kemarin sempat juga ada yang kita eksekusi juga. Saya mau buka toko, saya mau ngundang yatim, bisa nggak Bumbu Langit bagian masakin yatimnya gitu. Tapi saya sampaikan ke mereka, Ibu nanti akadnya sodakoh Bu, Ibu sodakoh ke kami jumlahnya berapa, terus nanti kita juga akan mentasarufkan gitu. Jadi bukan akad jual beli yang kita lakukan. Bukan beli porsi istilahnya ya, tapi bukan terus sedekah ya. Jadi misalnya kalau kita satu porsinya 15.000 kali mereka ada tamu undangan 100, berarti kan 1.500. Jangan diakadin 1.500 berarti, tapi monggo Ibu punya uang berapa, 1 juta atau 3 juta, kalau lebih itu jadi sedekah, kalau kurang juga kita yang bersedekah gitu. Kayak gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya endorse seperti itu belum dihandle ya? Belum. Jadi belum, karena memang ini masih fokus ke sosial gitu. Masih nerima tambahan relawan enggak Pak? Tetap, kami kalau namanya donatur dan relawan kita welcome. Kita ada 3 namanya relawan, itu fokusnya untuk kegiatan lapangannya, jadi aksi berbeda di lapangan. Biasanya itu relawan banyak kan ibu-ibu, karena kita kan di jam Jumat, kerja, iya. jam hari Jumat itu kalau bapak-bapak biasanya agak repot, tapi banyak juga yang bapak-bapak juga kok. Terus kita ada namanya donatur, itu namanya pejuang gitu. Kalau donatur memang fokusnya berdonasi, dan biar rumah itu kita juga ada program sendiri-sendiri. Kalau ada program donatur biasanya kita japri, kita kasih informasi kegiatan kita gitu. Kalau relawan kita ajak piknik gitu. Karena kalau relawan kan butuh sering aksi ya. Iya. Bu, ayo tahun ini kita piknik kemana gitu, jalan-jalan. Yang kita ajak relawan. Tapi kalau donatur biasanya kita kasih misalnya cenderamata, terima kasih, ucapan terima Apresiasi kasih, itu mereka apresiasi gitu, kayak gitu sih. Jadi memang ya ngomong banyak kan relawan tuh mak-mak. Jadi seringkali ganteng dewe, kadang saya ganteng dewe gitu. Kadang yang ganteng dewe, kadang drivernya. Drivernya kebetulan cowok. Kalau dulu cuma cewek. Apa sih sebetulnya tantangan ataupun hambatan? Kan nggak mungkin kayak tadi disampaikan bahwa perjuangan itu kan selamanya mudah itu. Hambatan-hambatannya yang dialami selama ini. Hambatan secara teknis ya, kita operasional aja kan, masak kan beda-beda orang terus. Itu kadang kedegesean. Misalnya kita kegiatan makan jam 12 siang, jam setengah 1 lah ya. Ada yang pernah kami basi karena dia masaknya itu habis subuh. Habis subuh sayurnya lupa diangin-anginkan, terus langsung ditutup. Jadi ketika siang makan basi, cuman yang bisa dimakan cuman lauknya doang. Itu menjadi tantangan di teknis, itu menjadi lumayan lah PR. Tapi alhamdulillah juga kita punya cara sendiri, yaitu kita bahkan kemarin dari para vendor itu kita kerjasamakan dengan Dinas Kesehatan untuk pelatihan halal, pelatihan uji gizi dan sebagainya gitu, kita bantukan dari situ. Terus tantangan yang lain ya
musim Wonosobo itu kan macam-macam ya. Ya, apalagi sekarang ini musim hujan ya. Musim hujan itu benar-benar walah ya Allah kak kegiatan berbagi udannya terus temen Udah gitu, hujan, udah gitu kan. hujan gitu kan, itu jadi tantangan. Relawannya kadang berangkatnya juga yang berangkat sedikit, itu jadi tantangan gitu. Nah terus kalau Ramadan, nah ini kan sebentar lagi kita Ramadan ya. Selama ini terus ngapain aja Pak? Oh, kami kalau yang Ramadan terakhir gitu ya, nek untuk Ramadan besok kita juga ada program, cuman belum tak detailkan. Tapi yang terakhir itu kami hampir tiap hari kita berbagi di masjid dan TPQ. Dan ketika keliling makanan berarti ya? makanan, kadang sehari bisa 2-3 titik. Karena tidak semua titik kita bikin acara. Kalau titik yang dibikin acara di TPQ itu biasanya kita kolaborasi juga dengan Badut Wonosobo. Kita kolaborasi dengan beberapa Badut Wonosobo atau pemain sirkus. Jadi di acara kan TPQ ya. TPQ itu kan anak-anak TK, ya? SD, Iya. SMP. Itu kita kasih hiburan sebelum adzan maghrib. Mereka kasih hiburan, hafalan, belajar hafalan tapi yang mimpin badut. Gitu. Kemudian dikasih snack sama kasih makan gitu. Oh ada snack, ada makan juga ya? Nggak cuma snack gitu ya? Ya snacknya kurma untuk minum gitulah ya. Jadi ben nggak langsung makan besar ya? langsung makan besar gitu. Terus itu yang jelas ya, ke TPQ kita kemarin aja targetnya berapa ya, 5.000 santri gitu, dan itu beda-beda tempat terus. Kalau satu tempat kita ke pondok Al-Mubarok aja sudah 5.000 udah ya? rampung kita kegiatan. Tapi karena kita pengennya agar orang-orang itu merasakan gitu. Bahkan kalau bisa itu tiap tahun kita ganti tempat, karena biar enggak, kalau kita keseringan di tempat yang sama itu kayak jadi sebuah kewajiban. Dan ada ketergantungan juga ketergantungan. Masjid juga kayak gitu. Kalau kita setahun sampai 2 kali itu rasanya ngesok mending itu kan jadi ketergantungan gitu. Terus kita ada kegiatan bagi sembako untuk guru ngaji. Guru ngaji yang kita bagi itu adalah guru ngaji yang di kampung. Karena sering banyak guru ngaji itu tidak dapat gaji. Oh iya. Dapatnya cuman pahlawan tanpa tanda jasa beneran. Kasih Jadi kita kasih sembako, kita kasih pesangon gitu. Kita juga ada program itu. Kemudian kita juga kemarin ada kegiatan program yang untuk mengganti orang tidak puasa gitu, juga kita ada programnya. Terus juga selain itu apalagi ya Mbak Ramadan? Zakat. Kita juga ada zakat mal gitu. Zakat itu dari mana? Zakat mal. Masing-masing pengelolanya atau gimana? Kita bikin mal sendiri gitu. Walaupun sih nominalnya nggak besar, nggak sebesar kayak lajismu gitu. Cuman kita mengelola sendiri dan kita tasarufkan ke benar-benar kalau memang itu dikurasi gitu. Dari internal kita dulu aja, dari para relawan itu kan, relawan kan banyak yang dari kampung-kampung juga. Silakan ajukan 5 orang yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Nah gitu kita tasarufkan ke lewat situ juga ada gitu. Nah kalau itu apa nggak berulang tiap tahun yang menerima kalau misalnya dari relawan? Kita sortir, kita ganti. Jadi gitu ya. relawan yang sudah pernah kita rolling, kita rolling gitu. Terus juga kita kalau yang guru ngaji itu juga kadang kita kerjasama dengan, kan ada fasi juga ya. Untuk tahun ini fasi yang Kaliwiro, Wadas Lintang gitu kita fokuskan di situ. Tapi benar-benar guru ngaji yang memang tidak pernah gajian gitu. Guru ngaji kampung itu ya, bukan yang di TPQ, bukan yang di lembaga-lembaga yang terakreditasi itu kan, tapi guru ngaji itu kan. Nah, Fa, ketika kita berbagi itu seringkali ada hal-hal yang nggak logis yang kita alami, dan yakin kan ketika kita berbagi akan kembali dalam diri kita. Apa yang dirasakan Alfa pribadi maupun dengan teman-teman di Bumbu Langit? Nah, kalau saya pribadi dulu lah ya, mungkin yang bisa saya ceritakan. Jadi memang sebenarnya kalau saya sudah sampai titik berbagi ini tidak mengharapkan apa-apa. Jadi sampai rezekinya itu benar-benar rezeki yang tidak terduga gitu loh. Tapi pernah di 1-2 kasus saya punya masalah di bisnis, pusing gitu. Pusingnya itu sampai saya itu mau eksekusi apa ya. Yang selalu kan adalah apa, saya bersedekah. Dan itu langsung habis bersedekah tiba-tiba solusinya ada gitu. Detailnya nanti mungkin di luar frame lah gitu. Tapi saya pernah sampai kayak gitu. Jadi saya pusing ini
dengan cara logika manusia itu sudah enggak itu. Jadi benar-benar saya transaksi gitu Kayak sama Allah nggak gitu. kayak nggak ada jalan keluar ya. Jadi saya transaksinya sama Gusti Allah Ini gitu. bisnis dengan Allah ya. Jadi coba saya sedekah aja gitu. Jadi itu bisa kerasa banget dan di teman-teman juga alhamdulillah juga banyak kami punya cerita relawan yang punya background keluarga kadang lagi ada masalah dan sebagainya gitu. Tapi dengan ikut Bumbu Langit itu akhirnya keluarga jadi tadinya suaminya nggak ikut terus kemudian akhirnya jadi ikut gitu. Jadi lebih sayang juga ada gitu. Artinya kalau misalnya pengen jadi relawan itu aktif pertama, jelas Muslim ya, Muslim. aktif di kegiatan. Tapi kalau untuk donatur minimal dalam 1 bulan 50.000. 50.000. Ini enteng tentunya ya. Enteng, Tapi kalau betul. ketika bicara masalah istiqomah ya belum tentu kan. Ya itu istiqomahnya 50.000 pun kalau kadang kita tidak ingatkan kadang apa wang-wangan kok. Iya. Iya, dan pasti terjadi. Kami pun yo kayak sebuah bisnis itu ada paretonya. 20% itu yang aktif, 80% biasanya 20% menyumbang 80% gitu. Karena ada donatur yang aktif. Tapi kita juga harus merawat juga yang 80% itu dan kita juga secara etika kami tidak akan mengeluarkan orang itu dari grup karena insya Allah walaupun kadang kita sekarang belum bersedekah lewat kami tapi kalau kami ada program lain gitu mereka biasanya bisa ikut bantu. Misalnya kalau kita insidental kemarin kita sering banget berbagi untuk Palestina itu ada orang yang bersedekah makanya agak berat tapi ketika ada kegiatan sedekah untuk Palestina mereka siap gitu. Terus juga misalnya Idul Adha gitu ada orang yang kalau bagi makanan enggak itu tapi itulah saya sebagai kewajiban untuk membersihkan harta saya gitu dan berkorban gitu jadi mereka sedekah kambing korban kambing Gitu. Artinya kan gini, ada masanya dia mungkin tergerak untuk sedekah di ini kan, tapi tidak di sedekah yang jenis ini gitu kan. Iya. Dan saya pikir itu wajar-wajar aja di sebuah komunitas maupun donatur kan. ya Pernah nggak ngalami ke saldo yang limit gitu loh ketika harus kegiatan seperti ini? harus malah. Nah. Jadi kalau saldo limit itu sebagai kewajiban karena kalau kita saldonya sampai di atas 5 juta saya tuh malah loh kok saldonya gak agak temen ya 5 juta gitu ya langsung bikin kegiatan karena kalau dengan saldo limit insya Allah para pengurus pun nanti akan bergerak lagi kalau saldonya nggak limit kegiatannya pasti banyak mereka juga nyantai ya. banget gitu loh tapi kalau saldo limit akhirnya bikin story bareng-bareng yuk berangkat bareng dan sebagainya gitu. Itu berarti kalau satu sesi ya di Jumat itu dengan asumsi 300 sampai 400 butuh berapa? Ya kalau satu porsinya kita taruh 15.000 itu berarti sekitar 4 juta. Kalau 300 orang berarti 4,5 juta. 4,5 juta. Donatur dalam 1 bulan itu bisa terhimpun berapa? Jadi ini keajaiban sedekah. Kalau yang didata itu paling kita di angka kadang berapa paling Mbak 15-an juta 20 jutaan. Tapi di kenyataan kadang banyak orang yang bersedekah tapi tidak laporan. Jadi duit kegiatan program lebih banyak dari 20 juta tapi kok saldonya masih banyak gitu. Itu terjadi di tempat kami gitu. Jadi karena alhamdulillah karena saldo rekeningnya sudah terpisah jadi kan kita enak ya tidak mungkin tercampur dengan ujuk-ujuk ke transfer uang usaha gitu kan nggak ada. Oh ini jelas rekening punya Bumbu Langit. Jadi gitu. uang yang masuk di situ jelas uang Bumbu Langit kan. Kalau rata-rata sih kami di angka paling masih baru di angka 25 jutaan Per bulan. per bulan. Kalau Ramadan bisa sampai 3-4 kali lipat. Nah itu yang paling banyak mendapatkan penghimpun dana sama terbanyak untuk mengeluarkan itu di bulan Ramadan. Ramadan, benar. Bisa sampai 3-4 kali lipat. Karena ya keberkahan Ramadan sih. Dan program kita kalau sebelum Ramadan pun kita banyakin. Jadi memang kalau kami secara sekarang akhirnya belajar dari banyak juga masjid yang melakukan itu bahwa jangan takut untuk melakukan kegiatan positif, kegiatan berbagi karena insya Allah nanti donatur akan ikut sendiri. Dan pun kalau sampai PPT itu semakin kita bersedekah pun kan semakin baik juga. Yeah. Misalnya sampai titik kok duitnya saldonya habis ya udah kita bantingan dari pengurus aja gitu. Karena memang kami di situ fokus kami kan tidak untuk mencari ya tapi untuk memberi. Gitu. Kalau misalnya kondisi seperti ini terus berjalan, harapan apa yang nanti diinginkan dari Bumbu Langit ini, Pak? Jadi harapan kami sih yang utama itu adalah kita bisa menyebarkan gimana caranya agar semangat berbagi.
Jadi ketika kenapa kok kami masjidnya tidak selalu di satu tempat yang sama? Padahal kalau ngomongin manfaat, mending masjid di pinggir jalan yang banyak musafir, kemudian banyak anak sekolah gitu, rutin, nggak ribet gitu kan. Tapi kami melakukan di pindah-pindah tempat agar masjid-masjid itu juga, bisa ya ternyata ya orang cuman sedekah seperti itu bisa untuk kegiatan masjid, dan itu virus-virus baik itu kita harapannya tersebar juga ke masjid-masjid nggak cuma di kota tapi juga di pinggir-pinggir gitu. Ya kalau di desa ataupun masjid-masjid kampung yang memang belum terbiasa dengan budaya seperti itu kan, ini pertama bisa menjadi trigger bagi mereka untuk bisa meniru ya. Tapi beberapa menarik, beberapa masjid ini sudah meniru pola ini. Jadi kemarin yang di Kali Kajar Tembelang apa namanya ya Pak? Yang saya pun baru pertama kali ke situ, Tembelang ya. Tembelang Kali Kajar itu maksudnya desanya desa apa itu Pak? Perboto ya? Di bawah itu ya. Itu benar-benar jualan angel gitu. Mereka itu para ibu-ibunya, ibu fatayatnya itu pengen banget kegiatan berbagi Jumat itu rutin. Tapi kadang ngasih contoh ke teman-teman itu bingung-bingungan gitu loh. Tapi dengan adanya kita Bumbulanget terus kemudian iya ya Cah, bisa Cah, berarti besok iso gawe dengan kelompok nganu aja 1 orang 20, nanti jatahnya sekarang RTA. Nanti berarti untuk minggu paling RTA 20 ping wong 10 200 porsi gitu. Minggu depannya itu. Karena kita menyampaikan bahwa Bu ini tuh sebenarnya polanya simpel kok Bu, dan mereka masih bingung kadang kayak gitu. Dan alhamdulillah bisa diduplikasi oleh mereka. Ya emang berbagi itu bagi orang masih menjadi hal yang bisa dikatakan berat karena kondisi, tapi bisa juga karena ketidaktahuan. Iya betul, benar. Soalnya berbagi itu sebuah hal yang berat, tapi ketika itu bisa di breakdown ke banyak orang, jatuhnya kan ringan gitu. Iya benar. Jadi ada orang yang aku pengen berbagi tapi males masak. Sebenarnya kan kita bisa koncone sing sedekah masak aku sedekah duitnya gue tuku bahan gitu kan bisa. Atau kepepetnya kan bisa juga pesen warung ada di kampung itu kan. Iya benar, warung dengan harga layak gitu kan untuk kegiatan Jumatnya gitu. Kalau terjauh yang sudah dilakukan di masjid mana? Terjauh mungkin yang sekitar Wadas Lintang itu, yang masjid yang tadi saya ceritakan. Itu kan panti tempatnya. Bukan, yang kadang jamaah Jumatnya nggak ada. Oh itu ya. Jadi jamaah itu adanya hari Jumat. Jadi terus selain hari itu nggak ada jamaahnya, itu kayaknya jalan ke sana aja kita butuh waktu lama itu. Nah kalau misalnya di sekeliling daerah Sumagede sana lah gitu. Oh di Sumagede. Artinya juga berangkat dari kota jam berapa? Itu jam 7:30 itu. 7:30 pagi, dan setelah sampai rumah itu bisa sampai maghrib. Itu kalau kegiatan di sana-sana itu memang benar-benar harus menyiapkan waktu 1 hari. Tapi kalau yang kota-kota sendiri ini udah mulai banyak mengenal untuk Bumbulanget. Insya Allah sih udah banyak, kita hampir semua masjid jami sekitarnya dan itu sudah banyak yang kenal lah. Jadi nggak bingung kalau sekarang nyari masjid itu, nggak bingung karena promosinya udah gampang. Gitu. Lewat mana aja promosinya? Sosmed? Dibilang promosi juga enggak sih sebenarnya. Kegiatan itu kan bisa menjadi branding juga bagi Bumbulanget itu. Lewat mana? Lewat IG. Kita yang paling utama sebenarnya di IG. Kemudian ada TikTok. IG-nya apa? Sama TikTok-nya? @Bumbulanget. Monggo teman-teman bisa. @Bumbulanget itu silakan mungkin yang ingin tahu tentang kegiatannya. Kegiatan Bumbulanget. TikTok-nya sama? TikTok-nya sama. Oke, sama. Ada FB? FB belum ya? Belum. Nanti main FB, soalnya kita banyak relawan yang generasi kolonial itu. Iya, kalau generasi 30 kan lebih banyak mengakses Facebook kan. Nah itu. Oh benar. Makasih ini masukannya nih, Lintas Topik menjadi inspirasi beneran. Iya kan. Saya juga aktivis Facebook soalnya. Termasuk generasi kolonial. Benar. Oke, Alfa, hal terdekat yang ingin dicapai dari Bumbulanget. Oke, jadi hal paling dekat dari Bumbulanget itu ya kita memberikan manfaat banyak, bukan sekedar untuk yang menerima tapi juga yang memberi gitu. Jadi kami pun di Bumbulanget merasakan manfaatnya gitu. Jadi harapannya itu terdekat ini ya kita bisa lebih kuat, lebih solid, dan juga manfaatnya juga lebih banyak. Terus juga ini karena mendekati Ramadan juga insya Allah kita program akan lebih masif lagi.
lebih banyak. Bisa nggak program Ramadan itu di-spill satu-satunya lah gitu kan? Ya, yang sudah jelas itu kan kita mau berbagi di santri gitu. Jadi santrinya itu adalah santri TPQ di kampung-kampung yang mereka itu biasanya cuma ngaji tok. Ya. Tapi kami pengen apresiasi mereka dengan ngaji dan juga kasih hiburan gitu. Jadi tadi saya sampaikan sedikit, misalnya ada badut, kita kolaborasi dengan badut, sulap dan sebagainya. Dan itu membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak. Ya, memberikan keceriaan Ramadan bagi anak-anak ya. Baik itu anak muda, Ya. buat dokumentasi dan sebagainya, terus juga Konten itu ya. orang IO, Ya. misalnya mereka punya keahlian bercerita, punya keahlian melakukan sulap atau melakukan stand up gitu, kita butuh itu. Oke ya. Jadi Ramadan nanti kayaknya Bumbu Langit ini banyak banget kegiatan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen bersedekah itu welcome banget ya. Ya, Gitu. bukan sekedar uang. Iya, artinya bersedekah itu kan nggak sekedar materi gitu, tapi ada tenaga dan lain-lain juga. Dan yakin bahwa yang namanya sedekah atau berbagi itu nggak ada ruginya. Itu sudah harus diyakini karena banyak hal kesulitan-kesulitan dalam hidup itu juga solusinya salah satunya dengan sedekah. Bahkan orang yang sudah kecanduan sedekah, dia akan merasa kurang ketika dia tidak dalam kondisi memberi. Memberi, berbagi itu tidak hanya milik orang kaya, tapi memberi dan berbagi itu karena kita peduli dan empati bahwa orang lain juga membutuhkan seperti yang kita rasakan. Karena saat kita begitu membutuhkan, kita disitulah nurani kita akan diasah. Terima kasih Alfa Gemilang untuk kegiatan di Bumbu Langit. Ya. Wah, asik banget namanya Bumbu Langit ini. Kalau tidak dibatasi durasi namanya masih banyak. Tapi saya yakin Alfa ini selain ini masih langsung les kemana lagi gitu kan. Salam buat teman-teman di Bumbu Langit dan jangan pernah capek untuk melakukan sebuah kegiatan, melakukan sebuah kebaikan dan berbagi itu adalah sebuah kunci untuk meraih sebuah hal yang baik bagi kita sendiri. Oke. Terima kasih ya Alfa ya. Sama-sama, Nanti kita mungkin akan undang lagi di forum lain, di momentum lain karena saya yakin bahwa Bumbu Langit ini akan terus berkembang dan bisa memberikan kemanfaatan bagi umat. Amin. Demikian teman-teman sekalian apa yang bisa kita bicarakan dari teman-teman Bumbu Langit dan Alfa Gemilang yang hari ini sebagai ketua bisa hadir, bisa memberikan pencerahan tentang apa sih sebetulnya spirit berbagi yang harus kita laksanakan. Bayangkan setiap minggu dia harus bersama teman-teman harus berbagi. Mungkin bagi mereka yang berpikiran tentang kapitalis, ngapain juga berbagi itu kan nggak ada untungnya. Tapi spirit dari sisi nurani, spirit dan dari sisi agama ini yang tidak bisa kita logika. Saya Ida Agus Hidayat untuk lintas topik selanjutnya. Dea dan Ricky silakan untuk diambil alih panggung ini. Baik, terima kasih banyak Mas Alfa Gemilang dan juga terima kasih juga untuk Mas Ida Agus yang sudah membawakan lintas topik pada kesempatan sore hari ini. Luar biasa sekali, materinya juga sangat menginspirasi Ricky. Iya, benar banget, menginspirasi semua orang dan mengenakkan semua orang juga benar, ya. mengenyangkan. Iya, namanya juga Bumbu Langit ya, bumbu dari langit ya. Dan ini juga penuh berkah juga ya dia ya. Soalnya kan ini benar-benar digratiskan loh dia. Benar ya. Iya kan? Dan bahkan tuh ada jargonnya dari Bumbu Langit. Apa ya. tuh? Ya kalau Bumbu Langit tuh makan gratis bayar pakai doa. Wah, gitu. luar biasa banget ya, subhanallah. Dan tentunya ini ternyata ya dia ya walaupun gratis, ini nggak main-main loh rasanya. Iya, Tetap benar. kayak beli, tetap kayak yang beli aja benar, gitu benar ya. Oke, terima kasih buat Mas Alfa Gemilang yang sudah hadir ke sini ya, ke lintas topik. Dan tentunya semoga bermanfaat ya dia ya. Amin. Dan bisa terus berkelanjutan Baik. sampai entah kapan nanti. Aduh. Lebih luas lagi manfaatnya. Iya, dan tentunya lebih luas lagi jangkauannya gitu ya. Oke, dan tentunya jangan lupa untuk tetap saksikan Lintas Topik ya di YouTube channelnya Lintas Topik dan juga di radio Citra FM dan Purnama City FM setiap hari Selasa dan Jumat ya dia ya jam 3 sore ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.